Halo gengs, ketemu lagi di Dr. MV07. Bahas film yang sudah lama dirilis yang mungkin telah kamu lewatkan. Kali ini saya akan membahas sebuah film unik yang disutradarai oleh J.J. Chandler dan dirilis pada tahun 2013. Film bertema survival ini terlihat sangat sederhana, namun membawa kengerian tersendiri. Di akhir film seperti biasa, ada 7 fakta menarik yang akan saya bahas. Untuk itu jangan lupa like and subscribe, dan tinggalkan komentar untuk ide film berikutnya. Check it out! Film ini dimulai pada 13 Juli pukul 16.50, tepatnya pada 2.735 km dari Selat Sumatera. Seorang pria tua terbangun dari tidurnya dan mendapati air laut telah memasuki kapalnya. Ternyata sebuah kontainer yang entah dari mana telah membocorkan dinding kapalnya. Ia lalu mengambil pengait untuk melepaskan benda berat itu, tapi tentu saja itu tidak berhasil. Ia lalu mengikat kontainer tersebut dengan tali jangkar, lalu menjalankan kapalnya menjauhi kontainer. Usaha tersebut ternyata berhasil, namun kebocoran ternyata membuat seluruh peralatan navigasinya rusak. Bahkan radionya pun tidak berfungsi lagi. Air yang masuk ke kapal sudah setinggi pahanya. Ia pun mengambil lem kayu untuk mencoba menambal kapalnya. Ia terpaksa tidur bergelantungan karena air masih menggenang di dalam kapal. Paginya ia kembali menyelesaikan tambalan lubang kapalnya. Tak lupa pula ia memperbaiki radionya. Dengan menggunakan pompa manual, ia terus memompa air laut untuk keluar dari kapal. Tentu saja itu membuat tangannya pegal. Ia pun berhenti sejenak untuk makan. Keesokan harinya, ia terlihat cukup lega melihat lantai kapalnya sudah kering kembali. Siang hari ia kembali memeriksa radionya, namun belum ada tanda-tanda kalau radio tersebut menyala. Ia lalu mulai membaca peta untuk memastikan di mana kini ia berada, hingga tiba-tiba ia mendengar suara dari radionya. Ia mencoba mengirimkan informasi, namun lagi-lagi radio tersebut mati. Ia pun kembali cemas. Hari itu ia minum dan memasak ketika tiba-tiba hujan turun. Hari yang cukup melegakan karena ia bisa mandi, makan, dan tertidur pulas. Pagi harinya ia mencoba memanjat tiang kapal untuk memperbaiki antena radio. Namun di sana ia melihat kalau sebentar lagi akan ada badai. Ia pun bersiap-siap mengisi persediaan air minum dan membuat dirinya lebih rapi untuk menghadapi badai. Badai yang begitu kuat membuatnya terjatuh ke dalam air. Badai bahkan membolak-balikan kapalnya. Dengan susah payah ia mencoba kembali ke dalam kapal. Ia sangat kewalahan. Tak disangka tiba-tiba badai kembali membolak-balikan kapalnya lagi. Seluruh isi kapal menjadi berantakan. Tak hanya itu saja, lubang yang sudah ia tambal kembali bocor. Ketika hendak berdiri, tiba-tiba sebuah guncangan membuat kepalanya terbentur tiang dan ia pun tak sadarkan diri. Ketika sadar, ternyata air telah menggenangi separuh kapal. Merasa kapalnya sudah tak ada harapan lagi untuk didiami, ia pun segera melepaskan perahu karet dan masuk ke dalam untuk menunggu badai reda. Hari telah siang dan laut telah tenang. Ia kembali ke kapalnya untuk mengambil beberapa benda yang mungkin bisa berguna sebelum kapal tersebut karam. Ia bahkan sempat merawat luka di kepalanya dengan benda-benda seadanya. Merasa kapal akan segera tenggelam, ia pun keluar dan kembali ke perahu karet untuk menyaksikan pemandangan yang menyedihkan. Kini ia harus bertahan dengan perahu karet yang kecil di tengah luasnya lautan. Tak ingin berlama-lama sedih, ia menyibukkan diri melihat barang-barang apa saja yang ia peroleh untuk bertahan hidup. Ia lalu melihat sekeliling, namun tak mendapati bayangan daratan sedikit pun. Ia mencoba mempelajari peta navigasi dan beristirahat sejenak. Namun ia terbangun ketika menyadari air laut telah masuk ke perahu karetnya. Dengan cepat ia pun segera bangkit dan mengeluarkan air di dalam perahu. Karena tak bisa istirahat lagi, ia kemudian mengambil peta kembali.
Ternyata posisinya sudah mendekati jalur kapal. Itu membuat sedikit harapan. Namun ia harus kembali bertahan untuk menghadapi badai pada malam hari ini. Ternyata benar saja, malam ini pun air dengan cepat memenuhi perahu karetnya. Ia bahkan harus membalikkan perahunya lagi ke posisi semula dan dengan susah payah masuk ke dalam perahu karet. Badai yang menggila membuatnya trauma. Ia berharap tak akan kehilangan perahunya lagi. Hari telah cerah dan kembali tenang. Ia memompa perahu karetnya agar lebih kencang, lalu memakan makanan yang masih tersisa. Ketika hendak minum, ia baru tersadar kalau persediaan airnya telah terkontaminasi dan tak layak untuk diminum lagi. Itu membuatnya stres. Namun akhirnya ia mendapatkan ide untuk mengundang beberapa tetes air dengan menggunakan plastik, galon, dan sinar matahari. Tak lupa ia membuat pancing seadanya untuk menangkap ikan. Percobaannya mendapatkan beberapa tetes air berhasil, dan ia pun menikmatinya. Ketika melihat peta lagi, ia baru sadar kalau ia akhirnya sudah berada di dalam jalur kapal. Dengan mata telanjang, ia mencoba menangkap beberapa bayangan kapal, namun tak ada satupun dilihatnya. Ia tahu ia harus selalu siaga agar tidak melewatkan satu kapal pun. Tiba-tiba sebuah kapal besar mendekat. Dengan cepat ia bangkit dan menyalakan obor tangan. Namun usahanya tersebut sia-sia saja. Kapal besar itu bahkan tak melihatnya. Ia memandang kepergian kapal tersebut dengan kecewa dan kesal. Ia termenung sejenak, lalu menyadari kalau pancingannya bergerak. Ia lalu menarik dengan hati-hati, tapi sialnya seekor hiu lebih dulu menikmati makan siangnya. Ia baru sadar ternyata gerombolan hiu telah berada di sekeliling perahunya. Ketika malam tiba, sebuah kapal kembali lewat, dan dengan cepat ia melepaskan beberapa obor tangan yang masih tersisa. Namun lagi-lagi keberuntungan belum berpihak padanya. Kapal tersebut berlalu tanpa melihatnya. Siang hari ia kembali meminum beberapa tetes air untuk bertahan hidup. Ia mencoba melihat kalau masih ada harapan untuk bertemu kapal lagi. Ia melihat peta dan menyadari kalau ia akan segera keluar dari jalur kapal. Itu berarti ia tak punya kesempatan lagi untuk bertemu kapal yang bisa menolong hidupnya. Ia termenung kembali. Dalam keputusasaannya, ia mengambil pena dan buku, lalu menuliskan pesan terakhir karena merasa hidupnya tak akan lama lagi. Pesan-pesan tersebut lalu dimasukkan ke dalam botol kaca yang kemudian dilemparkan ke laut. Berharap siapapun yang mendapatkan pesan tersebut mengerti kalau ia sudah berusaha melakukan yang terbaik demi bertahan hidup. Hari mulai gelap kembali. Ia tersadar ketika melihat lampu kapal dari kejauhan. Ini mungkin kesempatan terakhirnya. Namun obor tangannya telah habis. Ia lalu merobek beberapa lembar kertas untuk membuat api, tapi sialnya lagi, api yang dibuatnya terlalu besar sehingga membakar perahu karet. Ia terpaksa keluar dari perahu karetnya dan mengambang di atas air. Kini ia tahu sudah saatnya ia menyerah. Ia tak mungkin bertahan hidup lagi. Ia lalu menenggelamkan dirinya, membiarkan laut menelan seluruh tubuhnya. Tapi tiba-tiba matanya menangkap sebuah perahu mendekati perahu karetnya yang terbakar. Dengan cepat ia berenang kembali ke permukaan, dan akhirnya sebuah tangan meraihnya, dan film pun berakhir. Berikut 7 fakta menarik tentang film All Is Lost. Ketika diputar di kompetisi Festival Film Cannes, film ini menerima tepuk tangan yang meriah selama 9 menit. Film ini seluruhnya tidak menggunakan rekaman suara langsung. Suara air dan angin diambil sampelnya untuk referensi di akhir setiap pengambilan gambar. Robert Redford, pemeran film ini, sangat frustasi karena studio tidak mempromosikan film ini, baik untuk Gigi Chandler sebagai penulis dan sutradara, yang ternyata banyak kritikus film menyukai film ini. Apalagi dalam beberapa adegan film, Redford harus berulang kali direndam dengan selang air besar hingga ia menderita infeksi telinga, sehingga membuat ia harus kehilangan 60% pendengarannya. Karakter yang diperankan oleh Redford tidak hanya tak bernama, tetapi juga dalam skenario hanya ditulis Our Man. Dalam film ini pun Redford yang adalah seorang kidal harus menggunakan tangan kanannya. Film ini ternyata membutuhkan 3 buah kapal pesiar setinggi 39 kaki. Masing-masing 3 perahu digunakan untuk tujuan yang terpisah.
satu untuk layar kapal terbuka dan pemandangan eksterior, yang lain digunakan untuk pengambilan gambar interior, dan ketiga untuk pemandangan efek khusus. Tidak mudah menemukan 3 perahu yang sama, dan itu merupakan suatu tantangan, kata desainer produksi John Goldsmith. Semua kapal harus diimpor dan membutuhkan waktu 2 minggu untuk persiapan sebelum ketiganya berdampingan. Film ini disetting pada kolam besar seukuran 3 kali lapangan sepak bola untuk menciptakan tampilan laut yang nyata. Untuk mendapatkan penggambaran yang sempurna, Chandler tidak hanya merekrut 1 orang direktur fotografi, tetapi 2 orang, yakni Franji Marco dan sinematografi bawah laut Peter Zuccarini. Chandler berharap dalam film ini, melalui karakter yang diperankan oleh Redford, penonton dapat melihat diri mereka sendiri atau bagian dari mereka yang menjadi perwujudan atau harapan, kekhawatiran, impian, dan ketakutan mereka yang merupakan karakter yang paling mendasar pada manusia. Robert Redford dipuji sebagai aktor terbaik yang profesional meski sudah tidak muda lagi dan berumur 77 tahun. Dari awal film, Chandler memang sudah sangat yakin kalau karakter tersebut cocok untuk Redford. Film ini membuat Chandler mendapat nominasi sebagai penulis naskah Oscar. Dia menulis naskah film ini menjadi 31 halaman dan mendiskusikan tentang latar belakang sang Hourman yang mahir mengikat sampul, dan keahlian lain menunjukkan kalau karakter tersebut adalah orang yang memang handal dalam mengatasi keadaan yang tak terduga saat berlayar. Demikian 7 fakta menarik, semoga kamu terhibur dan sampai jumpa.